Shalom, perkenalkan nama saya Leni Elisa Selaban. Saya mahasiswi dari IAKN Tabutu, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 2 grup H. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dari Ibu dosen pengampu Grace Sihombing. Adapun topik saya untuk melakukan video ini yaitu kemungkinan dan keharusan pendidikan. Kemungkinan dan keharusan pendidikan. Yang pertama yaitu, apakah pendidikan merupakan keharusan bagi manusia? Atau mungkinkah manusia dididik? Yang pertama, mungkinkah manusia dididik? Menurut saya sendiri, mungkinkah manusia dididik? Kalau jawaban saya sendiri itu mungkin ataupun wajib, tetapi saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu dasar biologis. Dasar biologis yaitu mengatakan bahwa fakta biologis menunjukkan bahwa ketika anak manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang, karena yang pertama yaitu kemampuan anak manusia bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel di sini maksudnya yaitu kemampuan anak yang mudah untuk diatur dan juga mudah untuk menyesuaikan diri terhadap sesamanya. Dan yang kedua yaitu anak manusia mempunyai otak yang besar dan berpermukaan luas. Mempunyai otak yang besar yaitu mampu untuk memikirkan masa depannya yang akan ke depan atau tujuan hidupnya. Dan yang ketiga yaitu karena mempunyai pusat syarat yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga dapat terjadi proses belajar, yaitu dia mampu untuk berpikir mana yang baik untuk ditanamkan untuk dirinya dan mana yang tidak baik untuk ditinggalkannya. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu dasar psikososial. Dasar psikososial yang pertama yaitu anak manusia ketika dilahirkan akan membawa bermacam-macam kemampuan potensial yang membutuhkan stimuli dari lingkungan ataupun maksudnya di situ stimuli yaitu membutuhkan masukan atau tindakan dari lingkungan. Yang pertama yaitu dia baru lahir, juga anak baru lahir, dia pastinya akan terpengaruh oleh lingkungan. Apa yang dilakukan yang dilihatnya itu yang akan dilihatnya. Dan yang kedua dari dasar psikososial ini yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Kehidupan secara bersama diperlukan oleh manusia dan dalam kehidupan bersama itu diperlukan saling mempengaruhi. Ya, di sini dikatakan bahwa sesama manusia itu harus saling mempengaruhi, saling mempercayai. Begitu juga saling mempengaruhi yaitu antara ataupun dapat saling membantu sesama manusia, saling membantu antara si A dengan si B. Maka dari yang saya jelaskan tadi dapat kita simpulkan bahwasannya manusia itu dapat dididik karena tadi sudah ada dari mulai faktor biologis dan juga dasar psikososial. Baiklah, selanjutnya yaitu pandangan dan fakta bahwa pendidikan merupakan keharusan bagi manusia. Ya, yaitu pendidikan ini menjadi suatu keharusan bagi manusia karena kita dari sejak kecil kita dididik dari mulai SD, kita harus dididik kita harus lebih pintar, kita harus dididik dengan proses belajar, kita dididik dengan karakter kita. Nah, saya akan menjelaskan tentang beberapa para tokoh mengatakan tentang keharusan berpendidikan. Yang pertama yaitu pendapat Immanuel Kant, yaitu bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Ya, menurut saya juga pendapat Immanuel Kant ini sangat benar karena kita akan menjadi manusia jika manusia memperoleh pendidikan. Dan yang kedua yaitu menurut pendapat Langevall, yaitu yang pertama yaitu animal educable, yaitu manusia merupakan makhluk yang dapat dididik.
yang dapat dididik. Ya, manusia itu memang dapat dididik. Yang kedua yaitu animal educandum, yang yaitu manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Yaitu ya, manusia itu harus dididik sama seperti pendapat Immanuel Kant. Dan yang ketiga yaitu animal educandus, yaitu manusia merupakan makhluk yang harus dapat mendidik. Dan dari sini kita mengerti bahwasanya pendapat dari Langevel ini ada 3 tadi, yaitu yang pertama menurut pendapat animal educable, yaitu dapat manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Dan yang kedua yaitu animal educandum, yaitu manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Dan yang ketiga yaitu animal educandus, yaitu manusia merupakan makhluk yang harus dapat mendidik, harus dapat dididik dan juga harus dapat mendidik. Dan fakta mengatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Ya, pendidikan itu menjadi kebutuhan manusia. Jika kita sudah berpendidikan, maka kita otomatis kita mengetahui apa yang baik dan yang benar. Kita mengetahui tujuan hidup ini sesungguhnya apa, dan kita mengerti untuk memperoleh hidup yang baik untuk diri kita sendiri dan juga kepada masyarakat lainnya. Yang selanjutnya yaitu batas-batas pengaruh pendidikan. Batas-batas pengaruh pendidikan ini yang pertama yaitu menurut teori empirisme, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu anak pada saat dilahirkan jiwanya dalam keadaan kosong dan lingkunganlah ataupun terutama lingkungan pendidikan yang akan mengisi kekosongan jiwa tersebut. Ya, anak manusia jika dilahirkan ke bumi ini dia belum memiliki pikiran apa-apa, tetapi dia mampu untuk melanjutkan aktivitasnya, dia mampu jika kita mengasih nasihat kepada dia, pasti dia mengerti. Tetapi kalau kita tidak pernah ngomong atau tidak pernah ngapa-ngapa, dia pasti tidak mengerti apa arti kehidupan. Jadi maka dari situ kita sebagai tempat seseorang anak ini, kita harus mengerti, kita harus mendidiknya, terlebih yaitu lingkungan pendidikan. Dan yang kedua yaitu menurut teori empirisme, yaitu pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik. Ya, menurut kita saat ini banyak sekarang, walaupun tetapi kadang memang pendidikan itu bukanlah penentu kesuksesan. Tetapi jika kita sudah berpendidikan, kita pasti sudah memiliki yang namanya pengertian ataupun pengalaman. Kita mengerti pengalaman belajar, pengalaman mendidik. Ya, maka dari itu kita sebagai seorang pendidik pastinya kita sudah mampu mengerti, sudah mampu mengambil jalan yang terbaik untuk kita. Maka dari sini kita dipaksa ataupun menjadi keharusan sebagai manusia yang dapat dididik. Dan yang kedua yaitu menurut teori naturalisme. Menurut teori naturalisme yaitu anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Ya, pendidikan juga akan mengerti mana perkembangan anak, sampai mana perkembangan anak. Maka dari situ pendidikan memampukan anak itu sampai di mana dia mengerti, sampai di mana perkembangan otaknya. Maka dari itu pendidikan itu sangat penting. Yang kedua menurut teori naturalisme yaitu lingkungan, termasuk lingkungan pendidik, tidak akan bisa merubah apa yang sudah ditentukan tersebut, ya. Tidak akan bisa merubah. Dan yang ketiga pendidikan tidak diperlukan menurut teori naturalisme. Dan yang ketiga yaitu menurut naturalisme yaitu anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik.
anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik, peranan lingkungan adalah mempertahankan atau menjaga apa yang sudah baik tersebut. Ya, kita sejak lahir dilahirkan oleh orang tua kita membawa dampak yang baik. Tetapi jika lingkungan tidak mempertahankan kebaikan itu, maka kita akan melakukan yang jahat. Maka dari itu kita harus mendidik, kita harus berpendidikan supaya kita mengerti apa yang baik yang harus kita pertahankan. Yang kedua, menurut naturalisme, yaitu jika pendidik salah dalam bertindak, apa yang sudah tidak baik tersebut berubah menjadi tidak baik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, jika lingkungan tidak mengajarkan yang baik, maka anak tersebut akan melakukan yang tidak baik. Yang ketiga, menurut naturalisme, yaitu pendidikan diperlukan, tapi harus dilakukan secara berhati-hati. Ya, berpendidikan itu memang diperlukan, tetapi harus juga berhati-hati, karena berpendidikan ini bukanlah secara perlombaan, tetapi bagaimana kita mengerti arti kehidupan, bagaimana kita saling mengerti sama, saling menghargai, yaitu berhati-hati dalam berpendidikan. Karena banyak orang yang berpendidikan karena dia mampu menjelaskan, dia menyombongkan diri. Seharusnya kita tidak seperti itu, kita harus lebih baik lagi. Dan yang keempat, yaitu menurut teori konvergensi. Menurut teori konvergensi yang ada dua, yaitu yang pertama, anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimulti dan lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, stimulti yaitu mampu ingin diberi masukan, ataupun daripada lingkungan ingin diberi masukan. Seperti anak kecil, jika kita memberikan yang terbaik, maka dia pastinya akan melakukan yang terbaik. Jika dia melihat sesamanya berbuat baik, dia pasti akan melakukan yang terbaik. Karena karena anak-anak itu apa yang dilihatnya itu akan dilaksanakan. Dan yang kedua, yaitu menurut teori konvergensi, yaitu pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga terjadi perubahan yang berarti. Ya, pendidikan harus benar-benar dididik karena akan memberikan perubahan yang berarti, akan memberikan yang baik terhadap dirinya, bukan asal berpendidikan saja. Nah, maka dari situ saya sudah menjelaskan tadi bahwa berpendidikan itu benar-benar harus menjadi seorang pendidik, karena pada saat ini adalah yang diperlukan adalah berpendidikan dan juga tidak sombong, dan juga dia mengerti arti pendidikan. Maka dari situ, dari yang saya jelaskan tadi, berpendidikan itu sangat penting, dan berpendidikan itu menjadi seorang kewajiban bagi manusia. Dan dapat kita simpulkan, yang pertama yaitu pendidikan dibutuhkan untuk mempengaruhi perkembangan seseorang, tetapi pengaruhnya tidak bersifat dominan karena ada faktor yang lain yang berperan, diantaranya pembawaan. Ya, karena ada juga dari pembawaan dari hatinya, pembawaan dari sejak kecil. Maka dari situ berpendidikan itu penting. Dan kesimpulan yang kedua dapat kita berikan, yaitu selain pembawaan ada faktor lain, yaitu keinginan dari seseorang yang bisa untuk mengalami perubahan. Ya, ada seseorang yang ingin berubah, dia tidak mau tahu akan hal itu. Maka dari situ topik yang saya bawakan ini mengatakan bahwa anak manusia itu harus berpendidikan, ataupun kewajiban manusia menjadi pendidikan. Ya, sampai di sinilah hasil saya. Maka dari situ saya mengucapkan terima kasih.